Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan menginjak pada tema yang pertama, yaitu membangun bangsa melalui perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Ini adalah bab yang pertama pada kelas 11. Yang pertama kita membaca surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ini adalah identifikasi tajwid dari ayat di atas. Yang pertama ya ayyuha. Ya ayyuha itu mad jaiz munfasil. Hukum bacaannya mad jaiz munfasil. Karena ada mad tabi'i ya diikuti dengan hamzah. Ayyuha bukan dalam satu kata. Ini ada dua kata, ya sendiri, ayyuha sendiri. Jadi disebut mad jaiz munfasil. Dibaca agak panjang, 2,5 alif atau 5 harokat. Kemudian yang kedua amanu. Hukum bacaannya mad badal. Sebabnya karena ada hamzah berharokat fathah diikuti alif. Ini asalnya ada hamzah a, terus setelahnya ada alif. Amanu. Maka ditulis seperti ini. Hamzahnya disatukan terus dikasih tanda panjang. Mad badal namanya. Kemudian yang ketiga ar-rasulah. Ar-rasulah pembacaannya al-syamsiyah. Karena sebabnya ada alif lam bertemu dengan ro, yaitu huruf al-syamsiyah. Cara membacanya langsung dimasukkan. Artinya lamnya tidak terbaca. Ar-rasulah. Wa ati'ur rasulah. Kemudian yang keempat al-amri. Ini kebalikan dari al-syamsiyah. Hukum bacaannya al-qamariyah. Lam sukunnya terbaca. Ya, sebabnya kada alif lam bertemu dengan huruf al-qamariyah yaitu hamzah. Al-amri. Ulil amri. Jadi lam sukunnya ini dibaca. Beda dengan lam yang al-syamsiyah ini tidak terbaca. Kemudian yang kelima minkum. Hukum bacaannya ikhfa. Ikhfa itu artinya samar-samar. Jadi nunnya ini dibaca samar. Karena apa? Karena ada nun sukun bertemu dengan kaf. Nun sukun bertemu dengan kaf. Minkum. Jadi membaca nunnya itu bukan jelas. Minkum bukan, tapi minkum dengan samar-samar. Kemudian yang keenam idhar syafawi. Tanaza'tum fi. Ada mim sukun bertemu dengan fa. Nah, maka harus dibaca idhar. Idhar itu artinya jelas. Mim sukunnya dibaca jelas. Tanaza'tum fi. Kemudian yang ketujuh khairu wa ahsanu. Hukum bacanya idgham bila hunna. Yaitu karena ada tanwin bertemu dengan waw, maka membacanya harus idgham. Idgham itu memasukkan. Bila guna dengan mendengung. Jadi tanwinnya dimasukkan dalam huruf waw. Khairu. Bukan khairun wa ahsanu, tapi khairu wa ahsanu. Bila guna tidak mendengung. Yang nomor 8 ta'wila. Ya, karena ada fathatain dibaca waqaf, maka dibaca mad iwad. Fathatainnya ini diganti, mad iwad diganti dengan mad panjang ya. Ta'wila.
Sekarang kita ke pembahasan, yaitu taat pada aturan yang pertama. Pengertian. Taat memiliki arti tunduk, tidak berlaku curang, dan atau setia. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Maka dari itu taat pada aturan artinya sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi atau pemimpin, dan atau yang lainnya. Dalilnya An-Nisa ayat 59 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasulah. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kamu. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu sunnahnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ini adalah dalil yang menjelaskan kita harus taat kepada aturan, baik itu aturan dari Allah, atiullaha, ataupun atiur rasul, aturan dari Rasulullah berupa hadis-hadis yang tercantum dalam hadis Rasulullah, wa ulil amri, dan mimpin minkum dari kita. Asbabun nuzul surat An-Nisa ayat 59, yaitu terkait penolakan para prajurit untuk masuk ke dalam api atas perintah Abdullah bin Hudzafah bin Qais. Jadi di sebuah perang yang tidak diikuti Nabi atau syariah namanya, itu perang yang tidak diikuti Nabi. Kalau ghazwah namanya perang yang diikuti oleh Nabi. Dalam sebuah syariah, di mana ketika itu dipilih komandannya namanya Abdullah bin Hudzafah bin Qais, ya, untuk memimpin pasukan, dan dia memerintahkan prajurit untuk masuk ke dalam api ketika dalam peperangan. Akan tetapi para prajurit banyak yang menolak untuk mendengarkan perintah Abdullah bin Hudzafah bin Qais. Maka kemudian turunlah ayat ini sebagai jawaban atas problem tersebut. Ya, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi selain taat kepada Allah dan Rasulnya, itu juga kita harus taat kepada ulil amri atau pemimpin di antara kita. Adapun tafsir atau kandungan ayat tersebut, yaitu yang pertama perintah kepada seorang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul, agar taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, serta kepada ulil amri dalam menyelesaikan problem yang dihadapi berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mentaati perintah Rasulullah, baik perintah mengamalkan maupun meninggalkan larangan, karena perintahnya merupakan perwujudan dari perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam hadis. Kalau perintah Rasulullah berarti disebutkan dalam hadis. Yang ketiga, mematuhi juga aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh ulil amri. Siapa itu? Yaitu orang yang memegang kekuasaan di antara kamu, atau mereka yang berwenang menangani urusan kamu, dengan catatan ketaatan kepada ulil amri tidak menyalahi aturan Allah dan Rasulnya. Maka dalam ayat tersebut kan disebutkan itu atiullaha wa atiur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Kata-kata atiu diulang 2 kali. Akan tetapi yang ketiga kalinya tidak diulang lagi, tetapi langsung disambung dengan kata atau huruf wa, ya. Wa ulil amri minkum, bukan wa atiu ulil amri minkum.
Ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada ulil amri itu bersyarat selama tidak menyalahi aturan Allah dan Rasulnya, maka boleh ditaati. Apabila menyalahi peraturan Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh kita mengikutinya. D. Ketaatan itu meliputi taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Ketika ketaatan itu tidak perlu dipertentangkan, tetapi dicari titik temunya, asalkan tidak menyalahi prinsip dan aturan yang ada. E. Jika terdapat masalah yang diperselisihkan dan tidak ada kata sepakat, maka disebabkan tidak ada petunjuk yang jelas dalam Al-Quran dan hadis, maka penyelesaiannya dikembalikan pada nilai-nilai dan jiwa Al-Quran dan hadis dengan menggunakan ijtihad. Maka pentingnya mendengarkan para alim ulama, ya, karena di dalam hukum-hukum yang ada di Al-Quran dan hadis itu kadang berupa perintah yang umum. Adapun kasus-kasus yang baru kita ketemu sekarang harus diselesaikan dengan mendengarkan perkataan para ulama, para orang-orang yang alim yang lebih tahu dari kita. Sekarang kita ke poin yang kedua. Tadi poin pertama membahas tentang taat kepada aturan, yang kedua adalah kompetisi dalam kebaikan. Mengapa sih kita harus diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Nah, ini ada beberapa alasan. Yang pertama, bahwa melakukan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda, melainkan harus segera dikerjakan. Maka semakin cepat akan semakin baik. Kedua, bahwa untuk berbuat baik hendaknya saling memotivasi dan saling tolong menolong. Disinilah perlu adanya kolaborasi dan kerjasama, ya, antara umat Islam, apalagi sesama Muslim, harus saling memotivasi dan saling tolong menolong. Yang ketiga, bahwa kesigapan melakukan kebaikan harus diikuti dengan kesungguhan, harus sungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan. Dalilnya apa? Ini ada dalilnya. Surat Al-Maidah ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab. Jadi kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran. Musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Wa muhaiminan alaihi, dan menjaganya. Fahkum bainahum bima anzalallah, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah. Wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Jadi tidak boleh mengikuti hawa nafsu, harus mengikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Walau syaa Allahu la ja'alakum ummatan wahidah, kalau Allah menghendaki niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu. Walakin liyabluwakum fima atakum fasabiqul khairat. Nah, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Bisa saja Allah ini menciptakan hanya satu umat saja, tetapi Allah menciptakan banyak umat, banyak suku, banyak bangsa. Dia beluwakum fima atakum, ya, untuk menguji terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Nanti kembalinya kepada Allah. Dan suatu saat nanti kita akan dipertontonkan tentang apa yang kita perselisihkan nanti di akhirat.
Asbabun nuzul. Tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya ayat ini. Adapun faktor urgensi turunnya ayat ini adalah bahwa umat Islam jangan sampai bersikap dan perilaku seperti umat terdahulu. Misalnya umat Nabi Isa dengan kitab Injil, umat Nabi Musa dengan kitab Taurat, umat Nabi Daud dengan Zaburnya yang tidak mengamalkan ajaran kitab sucinya. Jangan sampai umat Islam ini tidak mengamalkan kitab Al-Quran seperti umat-umat nabi-nabi yang terdahulu, bahkan malah menyelewengkan isinya. Itu yang pertama, urgensi yang pertama. Urgensi yang kedua, saatnya umat Islam tampil menjadi pemimpin dunia, penebar kedamaian dan ketentraman. Tafsir atau kandungan ayat dalam surat di atas adalah yang pertama, Al-Quran itu hak, benar ya. Yang kedua, Al-Quran itu bukan hanya membenarkan kitab suci sebelumnya, tetapi juga menjadi batu ujian, tolak ukur kebenaran bagi kitab suci yang lain. C. Setiap umat memiliki syariat sendiri-sendiri yang merupakan sumber kebaikan di masanya, dan syariat yang dibawa Nabi Muhammad membatalkan sebagian besar syariat yang lalu, meski ada sebagian syariat yang dipertahankan. Jadi sejak turunnya Al-Quran dan diutusnya Nabi Muhammad, maka syariat yang telah lama itu gugur. Ya, kemudian Nabi Muhammad membawa syariat yang baru. Meskipun ada beberapa syariat yang tetap dipertahankan seperti puasa Daud. Nah, itu syariatnya Nabi Daud dan lain-lain. D. Allah tidak menghendaki menjadikan semua manusia adalah satu umat, tetapi manusia diberi kebebasan untuk memilih. Melalui kebebasan memilih ini, manusia didorong untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, seperti yang dijelaskan tadi ya. E. Jika terjadi perselisihan, carilah solusi yang terbaik untuk semua. Perbedaan dalam bentuk apapun merupakan sunnatullah, yaitu adalah merupakan takdir yang digariskan oleh Allah. Pasti setiap sesuatu punya perbedaan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada jelek, ada baik, dan lain-lain. Sekarang ke poin yang ketiga, yaitu etos kerja. Apa itu etos kerja? Etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau kelompok untuk memberikan sesuatu yang bermakna. Jadi semangat dalam bekerja. Ternyata di dalam Islam itu juga menganjurkan untuk orang-orang itu bekerja, semangat bekerja dan tidak boleh malas dalam bekerja. Dalilnya apa? Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Maka karena setiap amal yang kita kerjakan di dunia ini nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Quran surat At-Taubah ayat 105. Asbabun nuzulnya tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya ayat ini. Kemudian tafsir ayatnya, ayat ini memerintahkan kepada kaum muslimin akan melakukan amal soleh sebanyak mungkin hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk bekerja, beramal soleh sebanyak mungkin. Bukan hanya ibadah saja kepada Allah, tapi juga beramal soleh, beribadah secara sosial, yaitu membantu orang lain, membantu tetangga, terus melakukan aksi-aksi sosial di sekitar kita, di lingkungan kita, melakukan amal soleh intinya dengan sebanyak-banyaknya. Kedua, hindari sikap merasa amalnya sudah banyak sehingga memperlambat langkah beramal soleh lagi. Ketika sudah beramal soleh yang banyak, jangan merasa puas dengan amal soleh yang kita lakukan, karena diterima dan tidak amal solehnya itu kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Maka semakin banyak maka semakin baik. Maka amal soleh itu juga harus dibarengi dengan sikap ikhlas terhadap apa yang kita kerjakan. C.
mengingatkan agar tidak menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala, karena setiap amal akan diperlihatkan kepada Allah, kepada Rasul dan kaum muslimin di hari kiamat kelak. Ya, jadi setiap amal yang kita lakukan akan dipertontonkan ke seluruh umat manusia. Kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menjauhi perbuatan yang dilarang. Setiap manusia akan dikembalikan ke alam akhirat dan akan menerima balasan amalnya. Setelah ditimbang, dipertontonkan amal-amalnya ketika di dunia, maka akan ada balasannya. Nanti kalau banyak amal baiknya akan dimasukkan surga, kalau banyak amal jeleknya akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, bekerja itu merupakan fitrah atau fitrah itu ya alamiah. Sehingga jika ada yang enggan atau malas bekerja, sungguh ia telah melawan fitrah diri dan menunjukkan derajat dan martabatnya sebagai khairu ummah yang terbaik. Jadi harus kita sebagai seorang muslim harus menunjukkan bahwa kita ini khairu ummah, umat yang terbaik. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah, sungguh seseorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya lebih baik daripada dia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya atau menolaknya. Bukhari nomor hadis 1470. Jadi lebih baik kita ini menjadi seorang kuli, misalkan kalau dalam zaman dulu itu adanya kayu bakar, itu lebih baik daripada kita meminta-minta. Lebih baik menjadi kuli atau pekerjaan yang rendah sekalipun, asalkan itu halal. Karena rendah dan tidak rendah itu kan pandangan manusia. Itu lebih baik daripada meminta-minta atau menjadi pengemis. Hadis yang kedua dari Hakim bin Hizam. Rasulullah SAW bersabda, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan dahulukan keluargamu, dan sebaik-baik sedekah itu dari kekayaan yang berlebih, dan siapa yang menjaga kehormatan dirinya maka Allah akan mencukupinya. Siapa yang sudah merasa cukup maka Allah akan memberi kekayaan yang berlebih. Yaitu Bukhari Muslim, ini hadis muttafaqun alaih. Di Bukhari ada nomor hadisnya 1427 dan di Muslim juga ada nomor hadis 1053. Jadi sebaik-baik sedekah atau pemberian itu adalah ke keluarga yang terdekat, karena istri itu sedekah juga. Kalau sudah keluarga yang terdekat sudah tercukupi, ya bisa ke adik, ke keluarga, ke bapak, ibu misalkan, atau keponakan dan lain sebagainya. Yang terdekat dulu. Kemudian dan sebaik-baik sedekah itu dari kekayaan yang berlebih. Kalau memang tidak mampu bersedekah jangan dipaksakan. Ya, tapi lebih baik sedikit apapun uang kita lebih baik kita sedekahkan meskipun hanya sedikit. Jazakumullah khairan. Mungkin itu saja pelajaran dari bab ini, yaitu tentang taat kepada aturan. Kedua, tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang ketiga, tentang etos kerja. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semuanya dan menunjukkan jalan yang lurus, ditunjukkan jalan yang baik sehingga kita dapat mudah melangkahkan kaki kita semuanya ke jalan yang lurus. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.